Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Widiawati Mido. Saya dari kelas B Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelum masuk pada materinya, kira-kira apa sih demokrasi itu? Nah, secara umum, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Pengertian demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada yang pertama, UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambangkan di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, di dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Dan yang kelima, munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama, memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Tujuan demokrasi yang pertama adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, rakyat akan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka di muka umum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi.
Yang kedua, mencegah perselisihan antara kelompok. Tujuan demokrasi yang kedua yaitu untuk mencegah adanya perselisihan antara kelompok. Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan bisa menyelesaikan masalah secara damai. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan demokrasi yang ketiga yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Secara umum, demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Tujuan demokrasi yang selanjutnya adalah untuk mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung sehingga pemilihan aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Dan yang terakhir, membatasi kekuasaan pemerintahan. Tujuan demokrasi yang berakhir adalah membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Soekarno mengonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia dan tertuang dalam pemiliknya, yaitu Mahainisme. Ada 3 pokok atau disebut sebagai trisila dalam Mahainisme, yaitu sosionasionalisme, yaitu berarti nasionalisme Indonesia. Yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri. Yang kedua, sosiodemokrasi, yang artinya bahwa demokrasi yang dihendaki Soekarno bukan semata-mata demokrasi politik saja. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan atau ateis, apapun agamanya. Sekian penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.